Oke, halo teman-teman semua. Balik lagi sama aku Patrick di episode terbaru acara. Yeay. Sekarang ada yang baru nih. Bisa dilihat kan nih ya, di tengah-tengah tampilan baru loh. Pamer dulu dong, harus pamer. Sebelumnya belum ada nih kayaknya. Iya, sebelumnya belum ada nih. Makanya kenalan dulu dong, tiba-tiba udah sebelumnya belum ada nih, kenalan dulu dong. Lupa belum. Iya, gue nggak sendiri sekarang teman-teman. Ya nggak akan pernah sendiri sih, orang podcast ngobrol sendiri ngapain juga. Sekarang gue ditemani oleh Mr. Hurricane teman-teman. Halo. Bang, gue mau nanya nih sebenarnya. Dari pertama kita ketemu, gue pengen nanya nih. Boleh. Kenapa namanya Mr. Hurricane? Itu ada bukan silsilah apa ya? Silsilah. Lore. Iya, ada lore-nya enggak? Ada latar belakangnya lore. kenapa Mr. Hurricane gitu. Jadi sebenarnya Mr. Hurricane itu tuh bukan gua asal kepikiran atau gimana ya. Dulu itu kan awalnya kan cuman dari nama game, awalnya tuh nama game. Username di game gitu. Username di game. Nah, tapi Oke. orang nanya lagi kan, terus username game dari apaan gitu. Nah, itu ada lagi, ada lore-nya lagi. Ada lagi, bercabang. Iya, dulu tuh ada komedian. Dan dia tuh gue gak bakal nyebut namanya siapa gitu. Tapi komedian luar gitu, dia tuh pakai boneka, dia ventriloquist. Oke. Si ventriloquist ini tuh ada salah satu joke-nya yang gue lupa joke-nya apa, tapi punchline-nya dia nyebut Mr. Hurricane gitu. Terus gue gak ngerti itu apa dia. Jadi tapi tetap gue pakai aja. Tetap dipakai buat ini apa username? Bukan username, apa sih nickname ya? Nickname. Oke. Nickname, stage name, apalah pokoknya. Berarti sekarang juga dikenalnya kalau di acara-acara berarti Mr. di sosial media pun berarti Mr. Hurricane. Oke. Berarti gue manggilnya Bang Mr. Hurricane. Susah juga. Gak perlu pakai misternya enggak. Enggak. Hurricane aja, Hurricane. Bang Hurricane ya. Pendeknya. Oke, Bang Hurricane. Kan kita mau bahas tentang cosplay nih sekarang. Kebetulan tamu-tamunya juga kemarin kita mengundangnya cosplay. Dan awalnya kita ketemu ini lagi di event sebetulnya. Event kan di mana, Neo Soho ya waktu itu. Neo Soho. Kebetulan ngelihat ini jarang yang cosplay movie gitu kan. Karena kan apa ya, cosplay sekarang tuh identiknya sama anime atau enggak game. Kalau di Indo ya, gue nggak tahu sih kalau di tempat lain. Cuman kalau yang gue datang nih selama ini itu aja ya. Iya, maksudnya terus, kan? Entah itu anime lah, game lah, pokoknya yang apa ya? Ya anime lah gitu, anime. Nah, kenapa lu bisa cosplaynya ini gitu? Mau jadi cosplay movie itu kenapa? Awalnya itu sebenarnya juga awalnya nggak gitu kepikiran sih buat cosplay movie, cuma ya. Jadi ceritanya gue waktu itu tuh baru beli 3D printer kan. Pamer guys. Flexing dulu. Gue baru beli 3D printer nih. Terus ini kondisinya gue bukan belum cosplay tapi masih vakum. Masih hiatus. Iya. Tapi gue ngerasa kayak gue pengen balik cosplay lagi kali ya. Nah, terus gue mikir gimana caranya nih, gue mesti pakai 3D printernya nih, gue udah beli nih. Mahal nih mesin gitu. Mahal kok, iya. Enggak sih sebenarnya, bohong. Guys, enggak mahal guys. Enggak mahal, sumpah gak mahal. Maintenance aja mahal. Berarti 3D printernya udah diobrak-abrik berarti ya. Udah bongkar pasang berarti. Itu kalau bisa dibilang modifnya itu udah 2 kali lipat harga printernya sekarang. Namanya hobi ya. Namanya hobi. Gak ada yang tahu. Nah, lanjut cerita yang tadi. Lanjut. Gue kepikiran gimana caranya gue pakai ini mesin gitu buat cosplay gue gitu. Nah, terus kebetulan waktu itu kayaknya tahun 2022. Iya, 2022 awal itu tuh Marvel nih udah
udah ini kan, udah kenceng nih. Iya. Terus gue nyari apa ya? Nah, kebetulan waktu itu tuh ada serialnya Moon Knight, ya. Dan gue waktu itu belum tayang, tapi gue ngeliat, wah ini keren banget nih karakternya Mr. Knight. Gue ngeliat situ, nah itu baru gue kepikiran mulai dari situ. Iya, oke. Gue tahu Moon Knight itu gara-gara di game HP, kalau tahu yang Marvel Future Fight. Oh, Future Fight. Itu. Di situ banyak superhero yang belum ada filmnya kan. Bahkan sampai Hulk yang merah, yang gitu kan. Ya, Red Hulk itu gue tahu Moon Knight pun dari situ. Wah, apaan nih Moon Knight, gue nggak tahu kan, soalnya belum ada. Kostumnya keren gitu, putih. Ya ini BTW guys ya. Ini saya angkat ya, boleh ya? Boleh, silakan. Ini abangnya ngeprint sendiri loh guys. Ada teksturnya gitu nih. Kelihatan nggak sih ini? Ke situ ya harusnya. Nah, itu dia ada teksturnya gitu guys. Ini ngerjainnya berapa lama nih bang? Kalau yang ini? Kalau ini tuh ngeprint aja. Sorry. Kacanya pecah duluan sih. Oh, iya. Lebih ini kacanya. Iya. Ini tuh ngeprintnya aja habis sekitar 4 hari kalau salah. 4 hari sih. Gue udah agak lupa sih, soalnya itu salah satu helm yang pertama gue bikin. Oh ini, Moon Knight ini. Oh oke. Kalau salah sih 4 hari, tapi kalau udah sama semuanya gini, sama ininya juga. Bisa nyala ya? Bisa. Oh enggak, tapi berarti sebelum lu pakai harus dinyalain dulu atau gimana? Enggak, dia ada switchnya di dalam. Jadi switchnya tuh ada di dagu tuh kalau kelihatan. Jadi pas gue pakai itu dalam kondisi mati, gue tinggal mainin dagu aja, dia bakalan langsung gitu. Wah, ini habis seminggu sih bikinnya. Oke, teknik baru teman-teman ya. Pakai dagu. Nyalainnya pakai dagu ya. Udah nggak pakai apa-apa lagi. Berarti udah aja kabelnya semua di dalam ya? Iya, di dalam. Kabelnya semua di dalam. Di dalam. Oke. Kayak baterainya. Ini kalau sekarang lagi jadi siapa sih ceritanya? Cosplay jadi lagi pakai kostumnya siapa? Kalau sekarang itu gue jadi ini Star-Lord, Peter Quill. Iya, Star-Lord nih buat teman-teman yang enggak tahu baru. Ya. Tapi baru keluar dari bioskop. Ya kemarin yang terakhir ya. Udah gak ada lagi. Ya nyeritain si titik beratnya lebih ke rakun sebenarnya itu. Iya. Ya spoiler yang belum nonton. Ya udah gak ada di bioskop ya. Ya udah gak ada di bioskop ya. Hanya di Disney Plus. Gak tuh, bercanda guys. Disney telepon. Ini mau nanya nih bang, awalnya cosplay itu keinginan sendiri kah atau ada orang lain yang mendorong? Awalnya sih sendiri sih. Oh sendiri. Jadi gue tuh cosplay udah lumayan lama ya. Dulu pertama cosplay tuh sebenarnya 2013. Oh lama juga. Iya. Cuman setahun gitu terus udah hiatus. Nah awalnya tuh gue karena suka banget sama Kamen Rider. Oh Kamen Rider. Iya. Kamen Rider yang apa nih? Dulu pertama gue cosplay tuh Agito. Oh Agito yang kuning ya? Iya. Iya pak. Iya itu keren sih. Agito. Ya. Nah itu dulu. Iya saya wibu, maaf. Gue senyum Anda. Ini yang belakang kamera wibu pisan. Tapi emang masih tahu Agito tuh perlu di ini loh. Soalnya emang jempol gitu. Enggak, soalnya emang main gamenya kan. Oh. Main gamenya dulu. Aduh lupa deh yang dia ada merah, ada biru, hijau, ungu. Itu Kamen Rider apa sih lupa gue. Kuga. Kalau itu mah. Oh itu Kuga ya? Iya. Agito tuh yang tenang gitu kan? Semua rider kayak gitu. Semuanya kayak gitu ya menurut gue. Iya. Ya pokoknya tahulah itulah ya. Gitu ya, aku tahu gitu. Nah, jadi emang gue kemauan sendiri sih karena emang gue suka karakternya gitu. Oh, oke. 2013. 2013 kalau dihitung-hitung saya masih SMP, guys. Masih SMP. Sama. Udah buat kostum. Sebenarnya SMP. Kostumnya tuh dibikinin abang, cuma bantu-bantu. Oke. Bantu potongin gitu. Cuman yang bikin pola sama dia.
Oh, enggak. Soalnya gue SMP masih mainnya bola gitu. Masih panas-panasan. Ini udah bikin kostum. Dulu pakai apa bikin kostumnya dulu? Pakai Eva Foam. Oh, Eva Busati. Iya, Busati. Oh, oke. Berarti habis itu dari 2013 berarti lanjut terus atau? Enggak, dulu sempet hiatus. Oh, iya tadi lu bilang. Enggak gini ya. Enggak apa-apa, senggol aja. Dulu sempat hiatus sampai 2018. Oh, 18 tuh baru mulai lagi. Oh, lama juga berarti hiatusnya. Iya, 18 juga mulai lagi juga bukan yang bikin sendiri gitu, enggak. Oh, beli. Itu mesen sih, lebih ke mesen. Jadi karakter udah cosplay movie itu atau sempat anime gitu nggak sih? Belum. Sempat anime kok. Oh, sempat anime juga. Sempat anime. Oh. Dulu tuh jadi Okabe Rintaro dari Steins Gate. Oh, iya. Berarti tapi sekarang ini ya, yang cosplay movie itu jarang ya? Bisa dibilang iya sih. Bukan jarang ya jarang sih, soalnya nemu juga waktu itu cuman lu doang kayak yang jadi yang karakter movie gitu. Iya. Kenapa ya? Bukan ke movie-nya sih kayaknya, lebih ke western-nya. Iya, western ya. Iya, cuman iya emang lumayan jarang sih, mungkin kayak kalau menurut gua sih kayaknya karena entah itu emang kostumnya ribet atau susah dicari lah, detail detailnya juga susah dicari yang antara bisa bikin atau yang udah ready gitu. Iya. Dan makernya pun agak susah juga kayaknya. Ini jujur aja nih, gue kalau kostum ini ya yang gue bikin itu cuma helm sama sebenarnya ada pistolnya. Oh, blasternya Star-Lord ya. Iya. Itu gue bikin sendiri. Filenya beli ke orang. 3D print. Oh, iya. Tapi kalau misalkan kayak jaket, kaos, celana sama sepatu gue mesen custom. Oh iya, sepatunya juga. Wah. Pamer dulu dong guys, sepatu baru. Nggak, tapi ini detail banget sih. Iya, nah ini gue beli dan kebetulan emang. Oh, tapi ada yang jual udah detail gini. Oh, harganya juga pasti ini ya. Lumayan lah. Hobi ya, namanya juga hobi. Namanya juga hobi. Ya. Ini berarti secara personal suka sama Star-Lord. Dengan karakternya gitu. Kalau jujur aja ya, gue tuh sebenarnya suka Star-Lord setelah gue cosplayin. Berarti tapi lu nonton kan filmnya? Nonton dong. Oh, gue sebenarnya nontonnya emang udah lama. Kalau Guardians of the Galaxy 1 itu gue sebenarnya nonton dulu kan belum ada Disney Plus ya. Iya. Jadi ya, Anda tahu sendiri. Iya. Nah, ya begitulah. Nah, tapi gue mulai nonton di bioskop itu dari volume 2. Nah, itu tuh dulu tuh sebenarnya belum gitu suka banget. Tapi ya udah gue kalau nyari karakter tuh sebenarnya emang suka yang lucu. Jadi kayak udah lumayan nyangkut lah karakternya gitu. Wah, ini karakternya lucu nih gitu. Jadi udah kepikiran gitu. Nah, kalau suka bangetnya itu emang setelah pas cosplay, karena kalau misalkan orang cosplay gitu kan pasti belajar karakternya kan. Nah, iya. Jadi waktu gue mau cosplayin, dari preparingnya itu gue nonton ulang film-filmnya. Gue pelajarin kayak agak baca komiknya sedikit. Oh, sampai baca komik. Ya, dikit doang, tapi dikit doang, nggak sampai kelar. Gue soalnya gak gitu suka komik sih. Oke. Nah, pas pelajarin kayak gitu, terus wah, ini karakternya ternyata seru gitu kan. Jadi jatuh cinta sama karakternya setelah dipelajari. Mulai mendalami gitu kan, apalagi pas gue cosplayin emang harus berkelakuan sama seperti dia gitu kan. Iya. Songong-songongnya gitu, sengak-sengaknya. Iya. Lucu-lucunya juga kan, bercanda-bercandanya Peter Quill kan. Sama cintanya ke musik gitu. Iya, benar. Musik itu ya itu ini banget ya. Nempel banget. Makanya gue jadi wah, oke, ini karakter gue nih. Tapi
ini ya, satu kepribadian juga sama lu kan, maksudnya lu banyak ngomongin nih. Dari tadi dari sebelum tag nih ya, gue di luar udah ngobrol 2 jam sama dia. Dan kemungkinan akan lanjut lagi. Iya, bakal lanjut lagi habis subuh nih kayaknya. Tapi kalau dari semua Marvel, lu paling suka siapa? Superhero-nya? As of now? Ya. Peter Quill. Oke. Sebelumnya ya, Spider-Man. Oh, Spider-Man. Sebelumnya gue suka banget Spider-Man. Tapi kan tuh Spider-Man ada macam-macam tuh, ada yang Tobey Maguire, ada yang Andrew Garfield, Tom Holland. Nah, itu lu paling suka siapa itu? Dari 3 itu. Ada yang Drake Bell juga. Drake Bell. Iya, animasian. Iya, itu mah. Ya, bisa lah. Kalau dari 3 itu gue paling suka Tobey Maguire sih. Kenapa? Ya lo dulu deh, gue juga pengen cerita nih. Kalau gue ya jujur aja, karena emang sebenarnya itu Spider-Man pertama yang gue tahu. Gue grow up sama Spider-Man yang itu gitu, bukan Andrew Garfield, bukan Tom Holland gitu kan. Gue grow up-nya sama dia. Betul. Tapi iya sih sama dari yang Spider-Man 1, 2, 3 yang Tobey Maguire itu ngebekas gitu, maksudnya kan? Maksudnya image-nya kuat gitu di gua. Begitu ganti yang jadi Andrew Garfield, bukannya gue bilang itu jelek ya, cuman kayak yang ya ganti gitu. Tobey Maguire mana gitu. Iya itu makanya yang di film terakhir itu yang Tom Holland yang No Way Home. Ya, No Way Home itu pas ada 3-3-nya gue kayak yang wow. Oke banget. Iya, makanya gue sampai ada Tobey Maguire gitu gue kayak lega gitu kayak ini Spider-Man gua nih. Spider-Man gua gitu. Kalau menurut gua the real Spider-Man tuh ini. Bener. Kan? Spider-Man yang bener-bener nomor 1 di gua itu. Spider-Man. Udah gitu. Iya, zaman itu belum banyak film superhero gitu lagi kan. Iya benar. Iya kan? Benar. Baru ada apa dulu? Blade tahun berapa dulu ya? Wah, Blade juga tapi itu nyambung gitu sama Marvel? Enggak kan? Itu vampir gitu kan. Iya, itu juga beda. Apa ya superhero dulu? Iron Man juga. Hulk dulu sempat ada sih, Hulk sebelum yang tapi enggak sejadul Spider-Man. Iya sih. Iya. Spider-Man itu tuh kayaknya berapa ya? 2002 kalau salah loh. 2002 ya? Tapi baru masuk bioskop Indonesia tuh kayaknya 2004 apa kalau salah. Gue udah agak lupa sih. Kayak gue nonton tuh di TV. Oh iya. TV iya. Enggak di TV, Deng. Layar tancap. Layar tancap. Enggak bapak gue beli CD-nya. Ada dulu lengkap juga kayaknya 1 2 3 ya. Karena kebetulan emang suka juga kan film-film kayak gitu. Bokap. Bapak. Sok-sokan banget bokap. Anjay. Apalagi ya superhero? Ini tahun segitu yang paling ngebekas itu doang sih, Spider-Man itu doang. Iya. Iya kan? Iron Man pun enggak begitu di gua enggak begitu ini sih Iron Man. Kalau di gua lumayan ngebekas. Tapi hitungannya udah beda generasi lah. Iya, beda generasi. Iron Man tuh 2008. Gue inget banget itu 2008 soalnya. Spider-Man 1 tuh 2002. Beda jauh. Terus paling apa ya? Kan kalau di Spider-Man 2 3 itu kan dia pakai alat gitu kan buat ngeluarin jaringnya. Gue jadi kayak ngerasa aneh aja kayak. Iya. Padahal kalau tahu source-nya tuh sebenarnya emang kayak gitu kan. Iya, tapi itu. Kita udah keburu tahu Spider-Man tuh Tobey Maguire. Iya, nah itu. Gak ada apa-apa di sininya. Iya, dia brandingnya kuat. Iya. Ya, karena emang pertama. Spider-Man yang gue nonton itu sih. Sama sih begitu. BTW Abang main game gak? Bang Hurricane? Main. Game apa nih? Banyak sih sebenarnya. Gue bisa dibilang gamer before cosplayer sih. Oh, asalnya gamer. Iya. Oh, apa konsol? Main konsol kah atau PC mungkin? Gue tuh apa ya? Amfibi sih sebenarnya. Amfibi. Oke. Konsol juga main, PC juga main. Apa nih game yang paling apa ya? Dari semua game yang lu pernah mainin yang paling berkesan buat lu apa game? Paling berkesan ya? Assassin's Creed yang Ezio's Trilogy. Oh,
gue yang Black Flag. Oh iya. Yang Black Flag itu buat gue ini banget deh. Soalnya yang beneran gue main itu, sisanya adek gue yang mainin. Kalau gue nggak main. Gue Assassin's Creed main semua. Oh main semua. Dari satu tuh yang bener-bener zaman PS3 baru keluar tuh, itu salah satu game pertama PS3 kan tuh. Iya. Tapi gue mainnya di PC sih. Nah itu gue emang udah suka banget Assassin's Creed. Lanjut Assassin's Creed. Assassin's Creed ya gue tuh emang dulu tuh satu sampai ke Ezio Trilogy tuh. Gue dulu main pas masih SMP, enggak SD apa kalau salah ya. Pokoknya antara SD apa SMP gitu. Itu lumayan ngebekas juga sih karena emang dulu kan gue belum punya PC gitu kan. Mainnya di PC tapi di laptop juga punya bapak gua gitu kan. Gue installin aja tuh game, nggak tahu ada virus apa kagak, belum ngerti. Iya belum ngerti. Itu soalnya lumayan ngebekas karena emang dulu gua kayak gitu dan masih ya pirate gitu kan. Dan dengan speed internet 50 kbps gitu, download game 15 giga gitu kan. Iya bener, dulu kerasa banget iya kan, bergiga-giga. Sekarang game udah isinya 70, 60 giga. Pagi yang PS5 tuh. Genshin aja tau, main Genshin enggak? Main dong Genshin. Genshin aja tuh di PC ya, 70 giga. Oh iya? 70 giga. Enggak, soalnya gue terakhir di HP aja. Di HP? 30 ya? Game apa? HP 30? 30 giga. 30 giga. Gila, tapi itu gue sempet banget sih, niat banget main Genshin. Iya. Iya, sampai top up ya, Anda tau lah, game gacha ya. Game tapi, gacha. Ya emang sebenarnya sama sih. Gue juga dulu emang niat banget main Genshin. Gue main Genshin dari kapan? Itu dari awal Genshin ada. Terus gue nggak main lagi habis itu berapa. Jadi sempat kayak sempat stop lah. Itu tuh itu pun ngelanjutinnya gue beli akun starter. Oh iya. karena udah ketinggalan nih kan, maksudnya kayak ya udahlah cari aja akun starter murah. Ingat banget tuh 50.000. Nggak murah sih itu 50.000. Gue juga dulu sebenarnya main dari awal, dari day one rilis. Dan dulu itu masih UID-nya masih 8081. Iya, pemain senior sepuh nih. Waduh, sepuh loh. Iya, sepuh. Itu dulu masih ini loh, kayak masih foreign banget gitu game kayak gitu. Kan bisa dibilang dulu sebutannya ini kan Jiplak Zelda. Enggak, yang lebih aneh itu terakhir gue denger Zelda ngikutin Genshin. Itu yang salah siapa kalau begitu? Itu siapa yang salah? Gue bukannya Zelda yang mana dulu nih? Kalau yang Tears of the Kingdom bisa jadi. Bisa jadi. Benar bisa jadi. Makanya. Cuman nanti. Genshin dulu. Gue tuh main itu awal banget kan. Dulu tuh emang baru Breath of the Wild tuh baru rilis kan. Makanya terus tiba-tiba ada game kayak gini, makanya ya wajar aja dibilang plagiat gitu ya. Orang sama kok, maksudnya hampir mirip lah. Hampir mirip sih secara exploration-nya juga. Sampai sistem stamina-nya, sistem climbing-nya gitu kan. Ini glidingnya tuh yang mirip. Iya, dulu game yang ada glidingnya kayak gitu kan jarang banget. Gak ada malah yang gliding gitu. Gak ada. Iya, yang gue mainnya juga belum ada sih dulu. Yang gliding pakai stamina. Iya. Yang nanti tiba-tiba habis, jatuh. Ragdoll. Gitu. Nah, Genshin itu tapi menurut gue baik sih gamenya. Baik kalau misalkan lu beneran mainin tiap hari. Login ya. Ya, login daily. Bisa ya free to play masih iya. Masih kekejar sebenarnya. Asal gacanya bijak aja sih menurut gua. Jangan tiap banner keluar lu gacha ya semua karakter di pull gitu. Gue suka karakter ini. Gue mau. Iya, padahal gua tiap kali banner keluar gacha. Anda tidak ngaca ya? Iya, saya kadang enggak ngaca. Oh, ini bukan enggak ngaca. Speaking from experience. Iya, benar. Speaking from experience. Soalnya buat gua pribadi game gacha, gua seneng banget game gacha gitu. Entah kenapa kayak candu. Iya, kepo gitu. Dapat gak nih gua? Cuman Genshin itu
baik PT-nya. Masih baik, masih bisa kehitung. Iya, masih bisa kehitung, bener. 90, mereka bilangnya 90, tapi kalau lu dapet SSR di 90 lu itu nelen semua kesialan di dunia ya, makanya. Gue gak pernah dapet di 90 pas gitu, enggak, pasti kayak di 70 ya paling parah 80 lah. Iya. Masih baik lah, kehitung gitu. Iya, kehitung ya. Kan soalnya banyak juga game yang nge-PT-nya sampai 250, 300. Aduh. Iya, sebenarnya kayaknya pernah main nih yang PT-PT segitu. Ada sih, gua dan kebetulan emang gua sekarang mainnya itu doang kalau game gacha. Oke. Apa nih, game apa nih? Idolmaster, gue sebutin nama lengkapnya. Idolmaster Cinderella Girls Starlight Stage. Bro, Peter Quill main game gacha. Masih in karakter gua. In karakter gak ya? Karena gue penjudi. Pecandu judi. Iya. Masuk suka musik kan. Itu game rhythm kan? Game rhythm. Oh iya, masuk. Cinta musik ya. Masuk. Masih in karakter. Itu PT-nya jahat berarti. Gak ada PT. Hah? Gak ada PT? Jadi sebenarnya hitungannya tuh bukan PT ya. Hitungannya tuh kayak gini. Lu kalau mau fix banget dapat karakter yang lu pengen, lu gacha dulu 300 kali. 300 kali. Dan itu nanti lu bakalan dapet tiket yang bisa lu tuker SSR yang lu mau. Gitu. 30 kali yang 10 berarti. Wah, ngejarnya gila juga itu. Makanya itu kalau lu free to play player itu ngumpulin kan jewel ya buat gacanya tuh jewel. Ngumpulin jewelnya itu kalau free to play itu lu mesti tiap ada event lu ikutin, lu kejar terus, lu dapatin semua jewelnya itu setahun baru kekumpul bisa buat 300 kali gacha. Setahun. Itu udah sama login. Ya bansos juga nggak akan sepengaruh itu nggak sih? Atau bansosnya ada. Oh iya, nah jahatnya lagi nih dia nih. Ya oke. 300 gacha itu mesti lu gacain dalam satu banner yang sama. Oh, nggak kebawa jadi. Nggak kebawa. Ganti banner hilang. Oke. Berubah jadi item. Jadi gold paling jadi uang. Jadi uang lah pokoknya. Ya itu game-game jahatnya kayak gitu makanya. Dan bannernya cuma tahan seminggu. Satu banner seminggu. Seminggu sekali top up berarti. Makanya. Gimana caranya buset? Makanya kalau lu suka banyak karakter ya seminggu sekali top up. Ya, pasti lu top up juga gara-gara waifu kan. Iya dong. Yang apapun akan aku lakukan. Apapun akan aku lakukan demi waifu. Peter Quill punya waifu guys. Iya, Peter Quill punya waifu anime. Wah, iya baru ini guys ya. Kalau gua gacha RPG senang banget gua. Game RPG ya. Contohnya? Final Fantasy gua suka banget. Final Fantasy yang ada game gacanya ya? Game gacanya ada. Ya kalau game HP ada, kalau yang gamenya di HP. Cuman kalau kan gua mainnya konsol nih, mainnya ke PS. Wah, itu dari sebenarnya gua ngikutin itu gara-gara film yang Advent Children. Ya, itu gua kayak yang wah, Final Fantasy keren gitu. Keren banget. Nah, terus gua mulai main nih gamenya juga gua main tuh yang yang ke-10 kalau tahu. Ini yang bola, yang karakter utamanya. Iya. Yang ceweknya si ini, Yuna. Iya bener. Iya, ada yang tahu guys. Seneng cowoknya Tidus. Iya, Tidus. Yang ketawanya kocak banget tuh. Ingat gak ketawanya? Ada yang tahu. Iya. Guys, soalnya susah banget tau ngomongin Final Fantasy. Tapi soalnya jujur gak main sih kalau yang 10. Tapi gue tahu. Sekedar tahu aja. Iya. Soalnya susah banget nyari yang suka Final Fantasy dan ngikutin gitu. Gue ngikutin, tapi beberapa yang gue main itu cuman bukan beberapa sih, gue cuman main 2 Final Fantasy. Yang mana tuh? 12 sama 15. Oh, 15 yang si Noctis ya. 12 yang yang tali pancing ya, yang kalau menyerangnya Iya. kayak tali gitu. Oh iya, itu juga main. Tapi itu favorit gue. 12 itu favorit. Terus si karakternya siapa? Penelo ya. Baltier. Si ini.
Nah, gue seneng sih ya. Ada yang main juga ternyata. Susah nyarinya. yang bisa paham. Di bawah 14 tuh emang kayaknya susah ya nyarinya ya. Yang suka main FF ya. Gue pun main yang 10 itu gue main dua-duanya, yang 10 yang pertama X sama X2 yang kita pakai Yuna sama yang 3 temennya itu. Si Riku sama si Pain. Yang 2 orang lagi gue tahu. Nah itu. Ya itulah pokoknya ya. Itulah ya. Apalagi ya game Persona. Lagi hot nih kayaknya. Persona nih. Mau dibuat remake ya kan? Oh iya. Yang ketiga. Wah itu hype banget asli. Hype banget. Gue sebetulnya main tuh yang pertama itu yang keempat. Oh. Yang si ini yang rambutnya putih. Iya, itu putih atau abu sih? Ya itulah pokoknya. Itulah Silver. Itu gue pertama main Persona itu di situ, yang ceritanya tuh kayak kabut-kabut gitu kan. Kalau gue tuh pertama main Persona tuh like everyone else, gue main yang ketiga sih. Persona 1 dan 2 tuh doesn't exist. Iya, sama. So, gue sempat iseng juga sih nge-search Persona yang pertama gimana, kedua gimana. Masih yang PS1 kan masih yang kayak. Udah gitu emang apa ya? Persona 1 aja tuh ada 2 loh. Oh iya? Iya, Persona 1 tuh ada 2, ada yang original dulu namanya tuh masih apa ya, Persona doang apa ada Shin Megami Tensei Personanya gitu. Nah, sama satu lagi yang buat PSP. Revelations Persona sama yang buat PSP tuh Persona doang judulnya apa? Gue lupa sih. Antara 2 itulah pokoknya, gue entah ketukar atau gimana. Dan itu yang bagus itu tuh yang pas udah buat PSP. Yang buat PSP. Yang paling pertama banget tuh mainnya masih kayak, lo tau game JRPG zaman dulu banget gak, yang battle-nya turn based tapi bentukan areanya tuh masih kotak-kotak gitu. Oh, yang kayak pakai tile. Taktik gitu ya. Kayak tahu. Dulu tuh mainnya memang kayak masih mirip kayak gitulah gitu. Sama-sama turn based masih sih. Cuman ya masih jadul banget lah. Kalau mau maju sekotak. Iya. Gitu kan sih? Iya, tapi gue lupa entah kayak gitu atau emang intinya dia top down. Oh, paham gua, yang dari atas kan dia kayak kotak gitu kan. Dikotakin gitu. Okay. Kayak Final Fantasy sih. Iya, kayak Final yang Fantasy. Jadul banget kan. Iya. Kayak gitu. Iya. Itu makanya gue jadi nggak bisa gue main game kayak gini. Sama. Kalau gue bukan generasinya. Iya. Nggak bisa. Maksudnya kan di generasi kita udah yang ada PS3, udah PS2, maksudnya udah 3D semua. Iya, gambarnya gitu. 3D. Begitu dikasih itu kayak enggak deh. Iya, skip. Gue juga. Persona tuh gue dulu sampai beli majalah yang kan itu ada per hari gitu kan. Sampai gue beli majalahnya yang kayak guide-nya gitu, walkthrough-nya gitu, kayak hari ini tuh bakal ada event apa. Ada dulu ya di Indonesia ya majalah kayak gitu. Ada, aduh, majalahnya tuh majalah tentang game-game gitu, gue lupa namanya. Gue juga lupa lagi namanya apaan. Aduh, Animonster gitu ya, atau apa ya? Animonster apa? Atau game Hot Game. Kalau gue dulu Hot Game sih. Hot Game ya? Aduh, gue lupa. Tapi kayaknya ada lagi. Gue juga lupa sih. Gue lupa. Nah, itu gue sampai beli bukunya. Jadi bener-bener sampai tamat itu gimana cara lu dapetin yang bad endingnya, normal endingnya, good endingnya, itu ada semua di majalah itu. Gue dulu yang kayak gitu cuma Harvest Moon doang. Oh iya, Harvest Moon juga ada. Tapi bukunya khusus kan. Iya, bukunya kan? satu iya. Harvest Moon. Kalau Persona tuh gue main buta sih dulu. Persona 3 tuh gue main buta. Apalagi kan itu zaman SD gue main kan Persona 3 tuh. Yang namanya internet tuh masih susah banget gitu kan. Mesti ke warnet lah minimal. Nah, malas HP banget. juga belum bisa kayak sekarang. Iya, HP dulu masih yang apa HP gue dulu? Gue udah lupa HP gue dulu. Yang murah-murah ya dulu HP-nya. Masih Java lah, Java. Iya, masih Java yang teh. Iya. Gambar teh gitu. Iya, browsernya masih itu. Itu sih. Sampai seniat itu gue main Persona. Sampai gue bikin 3 save buat bad endingnya gimana. Iya. Soalnya gimana. Cara bukanya beda-beda kan. Cara buka beda-beda. Terus udah gitu lumayan jauh lagi. Kalau yang Persona 4 tuh endingnya lumayan susah loh. Lumayan susah. Iya, lumayan susah kan. Soalnya di sebelum terakhir ending itu kayak ada dialog gitu buat nentuin semuanya. Iya.
kayak nentuin yang jahat tuh siapa, kenapa, sampai wah itu detail lah. Persona 3 juga sebenarnya sama kan kayak gitu kan. Ya sebenarnya sama semua ya, sih. Cuman sih, iya. Gue tuh dulu ending yang pertama gue dapet tuh kalau Persona 4 ya. Yeah. Good ending. Oh, good ending. Tapi good ending. Yeah. Jadi bukan true ending ya. Bukan true ending. Yeah. Intinya cuman kayak oke, pelakunya ketangkep, udah selesai. Tapi yang sebenarnya siapa? Sebelumnya nggak tahu siapa gitu kan. Kotanya masih berkabut gitu. Iya benar. Gue juga sebenarnya itu sih yang pertama gue dapetin. Iya. Si good ending itu. Makanya itu susah sih kalau nggak tahu mah. Iya, soalnya terus gamenya tuh kan bisa kayak sehari-hari kan, lu bisa milih lu hari ini mau ngapain, lu hari ini mau kegiatannya apa, mau ekskul lah atau lu mau belanja atau lu mau main sama temen lu. Terus kalau sampai salah pilih gitu ntar tiba-tiba kayak hari lu kebuang gitu kan. Iya bener, kayak ntar salah jadwal tiba-tiba besoknya lah kok ini gak ada bisa ngapa-ngapain hari ini gitu. Iya bener itu. Cuman kayak pilihannya cuman ke tempat berantemnya, ke ininya masuk dalam TV kan dalam TV. Atau belajar. Gitu. Iya bener. Soalnya tuh apa yang kita lakuin tuh kayak ngaruh gitu. Buat ke terakhir itu yang gue seneng tuh itu. Kalau Persona ya ada ininya ya, branching. Iya itu dia. Persona 5 pun sama. Persona 5 juga. Persona 5 itu gokil banget sih. Tapi boleh lanjut. Persona 5 ya. Persona 5 tuh gue suka banget juga kan Persona 5 kan. Ada salah satu cosplay gue dari situ. Nah, oke. Nah, itu kan tapi entah kenapa gue ngeliatnya nih Atlus nih tahu nih. Nih developernya tahu nih kalau banyak banget yang suka nih. Di milking habis-habisan. Keluar lagi gitu kan. Yeah. Apalagi sekarang ada yang mau baru lagi tuh Persona 5 apa tuh judulnya? Taktika. Info baru nih, gimana itu gue baru tahu nih. Gue juga gak gitu ngerti sih gameplaynya gimana, tapi yang karakternya ini kayak spin off gitu kan, dibikin kayak cibi-cibi gitu karakternya. Kayak kalau dulu tuh jadi Persona Q. Oh iya, yang di PSP bukan PSP, PS Vita bukan ya? Bukan. Persona Q tuh kayaknya PS Vita apa DS ya? Kayaknya DS deh. DS ya? DS. Nintendo ya. Masuk ke dia. Iya. Ini yang taktika nih kayaknya mainnya ya dari namanya taktik. Mainnya taktik gitu, gue kayaknya gak gitu suka sih. Persona 5 paling gue suka cuman 2. Persona 5 yang biasa sama yang Strikers kalau lo tahu. Oh, yang kayak ini Musou, bukan ya, Dynasty Warrior. Iya, Dynasty Warrior. Dynasty Warrior. Gue juga suka sih main. Kalau gue sukanya tuh sebenarnya bukan karena gameplaynya, tapi story-nya tuh nyambung. Iya, story-nya nyambung. Gue nganggap itu tuh canon itu. Iya, benar. Karena kalau kayak spin-off yang lain kan kayak Persona 5 Royal tuh. Nah, iya benar. Itu gue waktu pertama judul itu keluar gue bingung, ini ceritanya apa lagi? Soalnya kan dia kayak sama kan sebenarnya. Cuman ternyata dia tuh di tengahnya dirombak. Jadi ceritanya sama kayak yang biasa, tapi dari tengah sampai terakhir tuh dirombak. Iya. Dan gue gak suka. Gue gak suka endingnya. Beda ya? Beda endingnya beda. Tapi kalau yang Strikers itu nyambungnya? Kalau yang Strikers itu nyambungnya sama yang original. Bukan yang Royal. Bukan. Karena gak ada sih. Karena di Strikers ini dia masih nge-recall past events-nya itu tuh yang dari yang original. Dan gak ada sih karakter barunya yang di Royal itu. Oh, yang rambut merah cewek itu ya? Siapa namanya? Kasumi. Kasumi. Gue sempet gacha dia di Final Fantasy, ada collab kan? Oh, ada collab? Ada collab yang game apa? War of the Visions kalau tau gamenya. Dia kayak taktik gitu. Oh. Jadi Final Fantasy-nya collab sama Persona. Kan? Ada Joker, ada si Kasumi tadi, sama Makoto. Iya, yang pakai tinju. Iya, si ketua OSIS itu. Nah, itu Queen semua itu. Ada yang dapat gak? Ya ngepiti sih jatuhnya. Ngepiti sih. Terus itu Enggak, untungnya enggak. Cuman ya untung. Ya cuman sayang aja gitu. Kan maksudnya bisa nabung buat yang lain, malah gue enggak nabung. Soalnya kan banyak karakter. Kebiasaan lagi, tiap banner ya, tiap banner. Ke ini enggak, lu kebayang enggak sih pengen nge-cosplay dari karakter game gitu? Tadi lu bilang soalnya ada kan next ada cosplay lu gitu. Cosplay
kalau dari game sejauh ini tuh baru Persona doang sebenarnya. Jadi siapa nih? Si ini Sakamoto Ryuji. Skull. Oh, Skull. Oke. Gue baru bikin topengnya doang sama baru beli wig-nya. Bajunya belum. Bajunya tapi dia baju bukan spandex sih itu. Dia sebenarnya tuh kayak ya kulit juga sih. Kulit gitu juga ya, sih. Iya. Tapi dia lebih kayak jumpsuit gitu sih. Iya, jumpsuit, kaos spandex sih. Gue mikirnya spandex mulu. Itu lumayan susah kostumnya soalnya. Maker tuh gue kan nggak bisa ngejahit ya. Jadi gue kalau misalkan kostum kain gitu antara beli jadi atau mesen ke maker cosplay. Oh. Itu belum ini. Gak banyak yang berani bikin jumpsuit gitu. Jadi emang rada susah. Oh iya. Sebenarnya gue juga pernah mesen ini Blue Lock kan yang waktu dia, lu nonton Blue Lock nggak? Yang bola? Sayangnya enggak. Oh enggak. Pokoknya di situ tuh ada kayak jumpsuit yang pas buat dia latihan kan. Itu tuh susah banget nyarinya jumpsuitnya. Iya makanya masih jarang yang jual jumpsuit gituan. Padahal jersey-nya banyak banget ya. Jersey-nya iya kalau ke event Jepangan. Kan Blue Lock. Iya, Blue Lock ya. semua. Blue Lock semua ini. Blue Lock semua. Wah, geng gua ini. Geng gua. Itu sih. Tapi Skull oke sih. Iya. Topengnya juga dia tapi Persona 5 bukannya topengnya cuman ini doang kan, mata doang kan dia? Iya, mata doang. Ini ada nih dia si ini ya gue lupa codename-nya dia. Goro Akechi ya. Codename Crow. Iya. Keren. Gue seneng nih yang satu game gini gue seneng nih. Gue kebetulan gamer juga. Nice. Crow. Berarti kalau ini menurut lo ya, kalau cosplay itu harus punya skill bikin kostum nggak sih sebetulnya? Lu kenapa bisa sampai niat itu, kenapa bikin kostum? Kalau misalkan tadi kan gue bilang ya, kalau bikin sih sebenarnya tergantung ya. Kalau misalkan kayak baju-baju gini sih gue gak mungkin bikin, gue gak bisa jahit gitu. Tapi kalau misalkan kalau dari tadi gue sampai lupa pertanyaannya apa. Kalau kan lo cosplay nih. Bikin kostum tuh skill yang penting gak sih sebetulnya? Sebenarnya enggak sih. Jadi kayak gini aja kan, gue beli nih, tadi gue udah bilang kan, celana, kaos sama jaketnya gue beli. Cuman mungkin ininya gue bikin. Sebenarnya enggak, tapi kalau menurut gue yang skill yang paling penting tuh pembawaan karakternya sih. Pendalaman karakternya gitu loh, kayak lu cosplay tuh lu jadi orang lain gitu, bukan jadi diri sendiri gitu. Ya kebetulan aja mungkin personalitinya mirip gitu kan. Makanya gue kalau nyari karakter emang cari yang gak gitu susah ngubahnya gitu kan. Yang carinya yang nyerempet lah gitu. Iya. Aslinya lu gitu. Karena pembawaan karakter tuh susah banget, asli susah banget. Karena lu tuh mesti bener-bener tahu seluk beluk si karakternya itu, mulai dari kalau gue sampai at least tahu backgroundnya, kayak kenapa dia kayak gini gitu, sampai ke cara jalan atau ke wataknya dia kalau lagi ngobrol sama orang tuh kayak gimana gitu kan, sama kesukaannya gitu. Iya sih benar ya, harus mendalami ya, harus paham ya siapa yang dia perankan gitu kan. Jadi sebenarnya gue mau ngasih tahu sedikit sebenarnya, bukan rahasia sih, cuman sedikit kebiasaan gue kalau lagi jadi Star-Lord dan gue ikut coswalk gitu. Ikut lomba-lomba yang mengharuskan gue naik ke stage. Kan biasa kalau coswalk gitu kan lagunya di setelin sama ada DJ-nya kan, ya kan. Nah, dulu tuh gue tuh suka gak srek gitu sama lagunya, apalagi karakter Star-Lord ini kan. Gue kan yang di volume 2 sebenarnya gak joget sih, cuman ada lah gue kalau naik stage itu scene gue yang gue tiruin itu kan joget ya. Iya. Nah, bentar. Berarti kalau coswalk gitu bukan dari lu musiknya, maksudnya? Bukan. Kalau coswalk bukan. Kalau coswalk bukan. Kalau
apa sih satu lagi yang stage act itu? Dulu tuh ada namanya cosplay. Dulu nyebutnya sih sebenarnya cosplay competition sih. Tapi emang beda peraturan. Kalau yang itu bikin audio sendiri gitu. Oke, kalau cosplay enggak. Kalau cosplay enggak, oke. Nah, iya di situ tuh gue kadang suka kayak agak srek gitu sama lagunya kan. Terus kayak gue mesti joget. Waktu itu pernah pas giliran gue naik ke stage, lagunya tuh pas lagi mellow gitu. Kan nggak enak gitu kan. Iya. Nah, akhirnya gue sekarang setiap kali gue ngikutin yang mengharuskan gue naik ke stage, gue selalu pakai earpiece di dalam helm gue. Gue pakai earpiece dan gue dengerin lagunya Guardian. Playlistnya dia lah, Awesome Mix. Awesome Mix. Awesome Mix. Gue selalu dengerin Awesome Mix-nya dia. Jadi gue gak peduli lagu apa itu di stage. Yang gue dengerin yang di sini. Tapi nanti kalau misalkan lagunya nggak sama, maksudnya lagunya lagi sedih, tapi elunya kan di sini kan dengerinnya yang lagunya ini gitu. Iya, lagunya ini itu gitu. Gak peduli gue. Oke. Karena bukan itu yang gue dengerin. Jadi waktu yang kemarin kita ketemu di Neo Soho aja tuh, itu kan gue naik ke stage ya. Dia juara loh guys di Neo Soho. Aduh. Iya, dia juara loh. Jadi malu. Juara ini best movie kategori. Ya. Boasting sedikit lah ya. Ya boleh lah. Itu kan prestasi. Boleh. Harus bangga, tapi jangan sombong. Ya tipis-tipis. Kadang nyerempet juga tuh. Agak sombong. Ya gimana Neo Soho. Itu gue yang waktu di Neo Soho itu sampai lupa kan kali. Tar ya, ini waktu di Neo Soho coswalk-nya. Nah itu kan gue sih gak peduli yang lagu yang mereka setel apa gitu. Itu gue pakai earpiece gue sendiri, lagu gue sendiri. Ya udah gue joget sesuai sama lagu yang gue dengerin aja. Gue beneran gak denger lagu apa yang lagi di setel soalnya. Fokusnya ke yang di earpiece lu aja gitu. Iya. Oke. Dan ya begitulah jadinya. Soalnya bingung juga Peter Quill kalau suruh sedih, maksudnya joget sedih gitu kayak apa ya? Iya kan, soalnya dia kan kayak ceria yang joget yang gitu-gitu kan. Iya. Kalau yang tiba-tiba sedih kan kayak melo-melo gitu susah sih. Peter Quill universe mana ya? Makanya sebenarnya ada sih. Pasti ada, gue gak tahu, cuman pasti ada. Belum dimunculin aja. Iya, belum dimunculin aja. Berarti kalau sekarang lagi ngerjain kostum apa? Gua tuh sekarang bisa dibilang lagi ngerjain enggak ya? Sebenarnya lagi ngerjain sih, cuman ya gitu, mati nyala ngerjainnya. Males-malesan. Ketabrak project baru mulu. Ya gini. Ketabrak project baru juga ya kan? Berarti lu ini ya kan lu berarti ada alatnya kan di rumah? Nerima kayak ini gak sih? Nerima dong. Commission cosplay. Iya, nerima kostum gitu. Sebenarnya gini, gue bukan nerima commission kostum, tapi gue nerima 3D printing. 3D printingnya ya. Cuma misalkan lu yang kebetulan yang lu pesan itu prop cosplay, bisa. Jadi sampai gue finishing gitu kayak gini kan. Bisa sampai gue finishing kayak gini, bisa raw printnya juga bisa. Tergantung barang apa sih sebenarnya. Itu berarti sama listriknya lu belajar juga? Iya. Atau lu emang suka? Atau gara-gara cosplay lu belajar? Sebenarnya gue belajar kelistrikan gara-gara cosplay sih. Jadi gue tuh sebelumnya gue kan SMA IPS ya. Gue gak ngerti gue kelistrikan gitu. Gue gak ngerti ini seri atau paralel gitu. Gak ngerti gue. Saya pun IPA gak ngerti. Saya juga IPA gak ngerti. Ternyata sama juga ya. Ini kalau dilihat isinya kabel semua nih. Ini kebetulan lagi pada copot sih. Kabelnya lagi pada lepas, lagi gak rapih lah intinya. Nah ini gue belajar karena emang pengen buat di helmnya, buat di cosplaynya gitu. Sebelumnya gue gak ngerti kayak gini. Ini juga gue gak tahu gue masang rangkaian namanya apa. Yang penting nyambung nyala. Yang penting bisa gitu nih kan. Bisa. Penting bisa. Iya. Bisa ini juga. Oh iya. Pakai baterai dia. Pakai baterai.
Iya. Bang, mau pinjam nggak? Boleh. Nah, ini karena saya anak IPA dan saya tidak bisa buat seperti ini gitu. Oh, pakai magnet ini berarti ya? Pakai magnet. Tuh. Bisa nyala, guys. Matinya gimana? Dia ada switch di dalam di sini. Oh, oke. Aduh, ini bisa dijual mahal nih. Kok nggak nyambung? Bisa. Nah. Oh, ini tunjukin ke kamera katanya. Kamera yang sini nih, Bang. Oh. Nah, nyalain lagi. Set. Ntar mana ini? Mana tombol tadi kok hilang? Oh, ini dia. Bisa kebayang lah ya kalau full kostum kayak gimana. Kebayang sih. Kalau mau lihat boleh dicek di TikTok kita, udah ada loh. Iya, seriusan udah ada yang wawancara Bang Hurikan. Oh, yang di Neo Soho ya. Yang di Neo Soho, iya. Kan kita ketemu di sana. Mana yang tombol hilang lagi? Nah, ini dia. Oke. Tapi selama ini melakukan, berarti kan sekarang udah lumayan rutin cosplay kan sekarang. Main lah. Itu tanggapan orang-orang sekitar gimana? Maksudnya kan buat di apa ya, lingkungan gua dulu, cosplay kan kayak yang lu apa sih gitu, kayak yang apa ya, dipandang sebelah mata lah cosplay. Bahkan gua pun dulu ngeliat cosplay kan kayak yang apa ya, lu aneh gitu. Tapi kan sekarang lu menjalani apa cosplay gitu. Teman-teman lu atau mungkin orang-orang sekitar lu ada yang komen apa nggak? Atau positif gitu si responnya? Kalau sejauh ini sih yang gue dapetin positif sih, masih positif. Okay. Kayak orang tua gue juga lumayan ngedukung lah, karena mereka tahu kan hobi gitu kan, hobi. Terus gue juga kebetulan nerima commission jadi ngasilin duit juga. Jadi ini ya, maksudnya tahu juga ya, nggak yang negatif juga bawaannya. Bahkan temen kantor gue pun tahu gue cosplay, temen kantor. Jadi IG gue itu tuh isinya nggak cuma, gue kan IG satu-satunya, nggak punya akun lain gitu kan. Biasanya kalau sekarang kan pada bikin akun cosplay, khusus cosplay ya kan. Kalau gue nggak, gue cuma itu IG gue satu-satunya. Dan di situ tuh ada beberapa temen kantor gue juga ngefollow, jadi mereka tahu. Dan malah gue tuh dulu pernah nge-event ke, ada event cosplay gitu, tapi event night event gitulah, event dugem tapi cosplay gitu. Oh, ini kayak ya itulah, gue juga pernah mau datang nggak jadi lah. Nah, itu kebetulan dekat kantor gue parkir di kantor dengan kondisi udah full kostum ya. Oke, kayak tadi kita ketemu di luar. Iya, gue kemana-mana kalau ke event cosplay udah full kostum biasanya emang. Oh iya, biar nggak banyak bawaan juga nggak sih? Iya, jadi sampai pulang juga masih udah full kostum. Iya. Nah itu teman kantor gue juga udah pada tahu, kayak kalau gue misalkan mau habis dari kantor ada, entah ada job cosplay atau ada event malam kayak tadi, bisa kadang suka gue bawa kostumnya ke kantor. Jadi pulang kerja gue ganti. Gak ganti di kantor, gantinya di tempat eventnya. Cuman bawa gitu. Ntar kadang teman ada yang suka nanyain, lo ada cosplay gitu? Iya gitu. Udah pada tahu. Udah pada ini ya. Maksudnya nggak yang bukan haters lah ya, nggak ngehujat lah gitu. Iya. Nggak ngehujat. Soalnya emang gue sih ada beberapa temen tuh emang kebetulan mereka cerita ke gue kayak orang tuanya tuh gak ngedukung gitu, kayak ngapain sih gitu. Banyak kan kayak gitu ternyata sekarang, apalagi masih pada muda-muda gitu kan. Iya. Masih umur berapa sekarang cosplayer? 15, 16 banyak. Iya. Kemarin gue datang ke event Jepangan juga, kan gue nggak wawancara kan, buat bikin konten biasa. Terus pas ditanyain, ya masih SMP. Iya. Ya masih SMA kata gue. 14 kali ya. 13, 14. 15. Kaget juga gue, seumur segitu. Cuman kan sekarang apa ya? Kalau dilihat-lihat cosplay itu bukan hal yang negatif terus sebenarnya. Emang. Karena ya kayak lo gitu misalkan, maksudnya bisa menghasilkan lo. Iya bisa menghasilkan. Lagi
Dan ya namanya hobi ya, orang kan hobi tuh penting loh kalau menurut gue. Gila lo, kayak apalagi ya gue gak tahu ya, tiap orang mungkin beda-beda. Kalau gue kerja gitu kan, kayak tiap hari gitu, ya, mesti ketemu macet gitu kan, penat ya. Pasti butuh apa? Kalau sekarang tuh bilangnya healing lah ya, healing ya. Butuh healing ya guys. Nah itu healing kan butuh, harus dong kayak. Pasti hobi dong. Iya benar. Healing tuh. Masalahnya hobi tuh mau secapek apapun pasti seneng. Kalau gue sih gitu. Hobi tuh mau secapek apapun, mau ngeluarin duit sebanyak apa juga, paling kepikiran dikit kayak, duh anjir besok makan apa gue gitu. Iya. Tapi seneng, puas gitu kan. Enggak, gue gak pernah kayak gue nyesel nih gacha gitu. Lo gak usah bawa gacha bang, pusing ya. Udah, misalnya gue nyesel nih upgrade printer gitu. Enggak gitu kan. Enggak pernah. Namanya hobi pasti seneng aja gitu. Hobi penting loh buat kesehatan mental. Iya guys ya, yang gue dapat dari obrolan kita tadi ya, healing itu hobi bukan jalan-jalan. Nah, bisa juga hobinya jalan-jalan. Iya, tapi kan orang-orang kayak healing jalan-jalan tapi kan nggak selalu jalan-jalan. Iya sih, nggak selalu jalan-jalan. Kalau dari Bang Hurricane nih, buat bikin kostumnya bagus ada tips and triknya nggak? Bagusnya atau ya, ada buat 3D printing yang bagus kayak gimana? Atau pokoknya bikin kostum bagus tuh kayak gimana gitu? Bikin kostum bagus ya. Gua sih kalau misalkan dalam hal detail atau akurasi ya, itu gue nyamain ke source material sih. Source materialnya. Misalkan ini kan dari, kalau yang gue pakainya sekarang Star-Lord dari volume 2, walaupun munculnya juga cuma berapa kali shot doang. Dia ganti-ganti mulu kostumnya kan. Nah tapi gue ngelihatnya tuh, ini tuh sebenarnya waktu baru nyampe jaketnya ya, itu warnanya tuh gak segelap ini. Warnanya tuh merah terang gitu. Oh berarti ini udah agak, ini jadi kayak marun-marun gitu ya? Iya, ini tuh gue pilok. Oh dipilok? Di gak semua tapi di weathering lah istilahnya, di weathering. Jadi karena emang ngelihat detailnya gitu dari source materialnya, dia emang warnanya gelap kan dan agak kotor gitu. Iya. Dan agak rusak-rusak gitu. Nah kayak gitu sih. War damage lah ya. Kalau 3D printing, tipsnya ya, gue tuh sebenarnya gak bawa contohnya sih. Jadi dulu gue 3D printing itu finishingnya pakai resin. Oh resin, oke. Jadi ini filament printing nih. Terus kan dia kalau 3D print kan bergaris-garis gitu tuh. Itu gue lapis dulu pakai resin UV. Biar halus, baru diamplas gitu kan. Nah ini contohnya kayak gini hasilnya. Sebenarnya gak gitu kelihatan sih, soalnya ini ada kayak battle damage-nya juga. Tapi intinya jadi halus lah gitu. Iya, jadi halus. Iya. Nah, tapi halus kan. Cuman belakangan ini tuh gue udah gak pakai lagi. Gue pakai resinnya. Gue udah gak pakai lagi resinnya. Gue sekarang langsung dari hasil printannya itu langsung gue amplas. Tapi amplasnya tuh mesti yang kasar banget. Gue pakai amplas 60. Oh kasar ya. 60 tuh udah kasar banget. Soalnya di bawah itu ya gak kena buat, ini kan bahannya namanya PLA plus kan. Dia gak kena kalau di bawah itu. Mesti yang 60 di amplas gitu sampai rata banget. Terus baru pakai putih primer namanya. Dia filler kayak dempul gitu, tapi semprot. Oh disemprot. Dempul semprot. Iya dempul semprot. Nah kalau yang gue lihat, gue kan follow beberapa maker 3D printing juga di Indonesia. Itu kalau yang gue lihat mereka rata-rata masih pada pakai dempul ini sih, dempul mobil. Dempul mobil? Yang hijau. Yang hijau iya. Banyak masih pakai dempul mobil atau pakai dempul itu, dempul apa sih namanya? Dempul kayu. Oh bisa. Bisa. Gue sempat pakai dempul kayu juga, cuman gue gak bisa pakai dempul yang mesti diolesin sendiri gitu. Oh iya. Yang kayak odol gitu dia, jadi makanya giniin gitu. Nah gue udah gak pakai tuh itu tuh. Iya.
Dan itu hasilnya lumayan halus banget sih. Halus banget. Gue seneng banget tuh ngelihat hasil 3D print halus banget gitu. Kece juga nih. Iya, halus sih. Halus banget. Terakhir nih, Bang Hurricane. Tips cosplay yang bagus gimana? Karena kalau gue sekarang lihat ke event ya, gue bukannya menjelek-jelekan gitu, cuman kadang ada kostum yang sebetulnya itu nggak sesuai sama aslinya gitu. Jadi kadang ngelihat kayak ya, gue bukan mau menjatuhkan yang rental atau apa ya, cuman kadang yang rental pun apa ya, kadang suka nggak sesuai juga gitu loh. Iya. Sebenarnya kalau misalkan kayak gitu-gitu sih, apalagi kalau rental nggak tahu kondisi asli kostumnya gitu kan, jadi emang agak susah sih milihnya ya. Iya. Karena rental, kalau gue lihat sendiri sih rental tuh jarang ada yang ngasih brandnya apa gitu kan. Sekarang banyak tuh kostum yang brand gitu. Dan beda-beda tiap brand gitu kualitasnya. Oke. Beda detailnya gitu. Nah, tapi berarti ada yang udah jadi gitu berarti? Ada. Maksudnya yang rental tuh beli gitu atau gimana? Mungkin ada yang memang beli, ada yang mesen ke maker, ada yang bikin sendiri gitu. Itu mereka yang tahu lah kayak. Mereka yang tahu lah ya. Tapi emang ada beberapa kayak rentalan yang kemarin temen gue tuh ada ngerental pas nyampe tuh gak lengkap gitu loh. Aksesorisnya kurang, atau weaponnya gak sesuai ekspektasi lah intinya. Iya. Nah tapi kalau misalkan ditanya tips cosplay yang bagus ya, sebenarnya kostum tuh nomor 2 sih. Kostum nomor 2. Okay. Selama emang kostumnya itu masih kelihatan itu karakternya apa kayak orang tuh tahu, wah ini cosplay sini gitu. Iya. Ya jangan lu bilang lu jadi siapa, kostumnya siapa kan aneh juga. Makanya. Iya. Tapi kalau itu kan banyak fan art gitu kan, orang juga pada suka cosplayin fan art gitu. Tapi masih ketahuan kan karakternya. Iya. Makanya kalau menurut gue nomor 1 itu pendalaman karakter sih. Pendalaman karakter. Okay. Pembawaan karakter tuh itu emang udah paling penting. Kita balik lagi yang tadi nih. Iya. Kayak pelajarin karakternya, kayak karena lu cosplay kan jadi dia gitu kan. Memerankan karakter itu ya. Jangan out of karakter ya mungkin boleh, cuman gak setiap saat gitu loh. Kayak ketika lu naik panggung, lu harus meranin karakternya. Jangan pas naik panggung lu meranin yang lain gitu kalau menurut gue. Kan soalnya sorry to say banyak kan kayak gitu sekarang ya. Bahkan sampai ke panggung. Nah gue jujur aja emang ngeliat kayak gitu agak gimana gitu. Ya sebagai seseorang yang udah juara pasti concern dibawa lagi dong ke hal itu ya. Iya, kamu memperhatikan karena kamu tahu. Ya begitulah ya. Ya karena udah jadi profesi juga lah, pasti maksudnya concern lah ke hal seperti itu kan. Untuk kompetisi segala macam. Apalagi di kompetisi ya. Mungkin kalau di luar kompetisi sih terserah gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk kompetisi ya, ketika emang pembawaannya kurang dan Anda gak menang, jangan protes gitu. Iya benar sih. Iya. Benar. Ya tapi kadang emang orang lebih mentingin kostumnya, maksudnya yang penting gonya kelihatan bagus gitu. Tapi begitu disuruh gayanya dia gitu, kadang orang nggak tahu. Bingung kan. Iya. Karena suka kayak gitu. Ya gue sorry to say gitu, bukannya gue mau menjatuhkan gitu, cuma maksudnya gue sempat beberapa kali ketemu sama kayak gitu, kostumnya bagus, tapi begitu di coba lu gayanya dong gitu kan, mereka nggak tahu ya. Iya, mereka nggak tahu. Gue juga pernah ketemu beberapa kali sih kayak gitu. Iya. Ya gayanya gimana ya gitu. Iya, ya sebenarnya nggak masalah sih, karena itu juga bukan kompetisi kan. Cuman ya gitu ada lah. attitude cosplay kan, ada attitude-nya gitu kan. At least kalau gue tuh cosplay kayak gitu ya, at least tahu 3 pose sih. Walaupun gue gak tahu karakternya, at least tahu 3 pose. Paling enggak buat di foto orang. Gitu. Iya. Nah, itu benar sih. Di foto kan ya harus pose lah. Iya, makanya. Iya, benar. Oke, jadi kita sebelum closing kita ada salam dulu ya guys ya. Barusan udah gue ajarin nih salamnya nih, udah gue ajarin.
Boleh. Siap ya Bang Muriken ya? Siap. Oke, 1, 2, 3. Salam BMC, bangga menjadi cosplayer. Oke, teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Di-share juga boleh ke teman-teman ya. Kita harus undang siapa lagi nih kira-kira buat tamu-tamu yang mungkin cosplayer, gamer, atau yang K-pop juga boleh. Oke, komen. Kita harus undang siapa? Langsung komen di bawah.